Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang saya sudah berada di wilayah Pekayon. Saya akan melakukan pengawasan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di salah satu sentra vaksin sekolah di Kota Bekasi. Tepatnya di SD Negeri Pekayon 8. Ini masuk wilayah Kota Bekasi. Nah, seperti apa pengawasan vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini? Kita akan lihat, ya, kita akan saksikan, kita akan keliling, dan juga akan wawancara kepala sekolah KPAD Kota Bekasi. Satu lagi, kita mau wawancara orang tua jika ada yang berkenan. Ya, kita akan rayu nih ya, pasti insya Allah adalah orang tua yang bisa diwawancarai. Oke, ikuti terus ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyi lonceng ya, dan mari ikuti terus saya. Kepala sekolahnya. Ibu, salam kenal, saya Retno dari KPAI. Mau lihat vaksinasi anak. Ini kebetulan untuk wilayah Pekayon, hari ini terakhir, Bu. Oh, terakhir. Rupanya ini hari terakhir. Hari terakhir untuk wilayah Pekayon. Oh, jadi mulainya kapan, Ibu? Mulainya tanggal 15, perdana memang sekota Bekasi itu perdana 1 di Jakastia 1. Oh, itu mulai kapan itu? Tanggal 15. 15 Desember. Kemudian tanggal 16 masih Jakastia 1 karena ada kekurangan. Kemudian tanggal 17-nya sudah mulai nih ke sekeliling ini. Ya, sekeliling sekolah. Semuanya pakai sentra sekolah ya? Iya, pakai sentra sekolah. Karena ya kalau kita kumpulkan ke satunya, terus anak-anak juga secara psikologi mungkin lebih aman di sekolah ya? Aman di sekolah. Jadi kami kerjasama dengan 3 pilar. Apa saja tuh? Dari Puskesmas, dari TNI, dan dari Polri. Oh, iya. Jadi selain Dinas Kesehatan juga dengan TNI Polri ini ya? Iya, Oke. betul. Kebetulan untuk di wilayah Pekayon, SD Pekayon Jaya 8 ini dari Puskesmas, karena sasarannya cuma 180, cukup dari Polri dan TNI. Jadi tapi kalau total berapa sebenarnya? Kalau total sekota Bekasi, sekota Bekasi saya nggak ini ya, Bu. Tahu ya, tapi saya kalau, Bekasi Selatan ya, kurang lebih 16.000. Oh, 16.000 anak usia itu ya? Iya, usia 6-11 tahun. Banyak juga. Nah, untuk SD negeri hari ini terakhir nih. Ini hari terakhir. Iya. Sebenarnya kalau dalam satu hari ada berapa sekolah, Bu? Tergantung. Kalau SD di Pekayon memang satu-satu. Kemudian ada swastanya. Ini di Jakastia sekarang Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Iya. Tapi kalau besok masih ada yang swasta? Swasta masih ada mulai tanggal 3 karena swasta sudah mulai masuk libur sekolah. Jadi untuk mengumpulkan anak-anaknya agak kesulitan. Gitu ya. Iya, nanti mulai lagi tanggal 3 Januari. Oke, ini anak yang di sekolah sini atau ada sekolah lain? Di sekolah sini. Hanya sekolah sini? Iya. Oke. Jadi masing-masing yang sekolah di sekolah itu gitu. Iya. Pendaftaran itu di sini? Iya. Oh, ini. Oke, baik. Pendaftaran nanti kan dapat nomor nih. Nomor urut. Setelah. Jadi anak yang baru datang ngisi ini? Iya. Daftar namanya tuh udah ada ya? Udah namanya ya, jadi tinggal dicentang-centang, Bu. Nanti dia ngisi ini ya? Iya, lembar screening. Oh, lembar screening. Kalau surat pernyataan kan kebetulan sudah dibagikan. Jadi sekarang tinggal bawa udah dicekrek sama kartu keluarga. Oke. Dengan lembar screening itu. Oh, gitu. Itu udah dikasih sekolah sebelumnya. Iya. Oke. Setelah dari daftar kemana, Bu? Sekarang sini nih, antrian. Antrian untuk screening. Oh, sini dulu. Oh, screening. Screeningnya di ruang mana? Di dalam surung ujung. Oh, baik. Ini untuk screeningnya. Kebetulan hari ini, Bu, penyelenggara hanya dari TNI dan Polri. Karena sasaran cuma 180. Siap. Karena setelah dari sini, baru ke vaksin. Jadi lolos screening vaksin. Iya.
udah selesai. Pinter ya. 1, 2, 3, selesai. Oh, jadi dari jadi ini dokternya juga dari TNI Polri? Iya, betul. Dari TNI Polri semua. Ini mulai dari jam berapa tadi, Bu? Tadi dari jam 8. Dari jam 8. Iya. Ini yang kartu vaksinnya atau gimana? Ini pendataan dulu kartu vaksin. Bukan, ini penginputan. Penginputan data. Jadi diinput di dia. Iya, ini ada petugas penginputan. Setelah diinput, nanti kan biar keluar. Oh, jadi baru diinput aja ya? Iya, Belum diinput. sampai di print ya? Nggak perlu di print, Bu. Soalnya ada itu lembar nanti untuk datang vaksin kedua kalinya. Oh, iya, iya. Jadi jaraknya 28 hari. 28 hari dari 28 sekarang. dari sekarang ya? Iya. Nanti di sini lagi atau Di sini lagi. Masing-masing sekolah lagi, Bu. Saya lihat sudah. Tapi nanti Kak, setelah ini kan terakhir nih Pekayon. Iya. Saya data dulu siapa memang ada yang ketinggalan atau memang nggak lolos screening, nanti kami datangi lagi. Oh, gitu. Pasti ada ya? Yang Ada, setiap sekolah ada, Bu. Sekolah ada, Setiap ya? sekolah ada. Kalau yang nangis begini sering? Sering, oh drama yang sampai wah, saya tuh megangin udah berapa orang. Dikasih sulap, tadi dia dikasih sulap. Jadi ini ada ibunya, Ada. Tapi justru sebenarnya kalau ada orang tuanya, kalau menurut saya anak jadi manja. Oh, malah gitu ya? Iya, kalau ini saya maunya malah pengennya nggak sama orang tuanya, pas serahkan sama guru gitu. Tapi ternyata, karena sekolah kan sering juga ya imunisasi atau apa ya? Iya. Oke, berarti anak-anak nanti melakukan Setelah observasinya? sini observasi di ruang sebelah. Tunggu setelah observasi, setelah itu baru boleh pulang. Oh, gitu ya. Observasi. Coba kita lihat yuk, duduk. Ya, jadi setelah dari sini, Pegang aja. Ayo duduk sini. Ya, duduk ya. Pinter. Enggak diapa-apain lagi. Udah nggak disuntik Enggak, lagi. sayang, duduk aja, Sana, duduk duduk. aja ya. Kasihan. Duduk, sekarang udah selesai kok. Udah duduk doang kok. Duduk doang, pinter. Enggak. Maskernya pakai ya. Maskernya. Pakai, pinter ya. Adik kelas berapa? SD kelas? Kelas berapa? 1, 2, 3, 4, kelas 4. Sakitnya tadi? Kamu berani ya ditemenin nggak sama mamamu? Oh gitu, hebat. Kalau kamu kelas berapa sih? Kelas 5. Kelas 5. Udah dengan Pak Muhtar tadi. Takut nggak? Enggak, ih hebat ya. Gak ada terasa apa-apa, kan jadi gigi semut ya? Sendiri kesini atau sama? Biar sehat kan? Ya. Sama mama, oke. Ya. Kelas berapa ibu anaknya? Kelas 2. Oh kelas 2, nggak apa-apa ya sayang. Oh namanya siapa? Nuri Auliananda. Oh kelas berapa sayang? Kelas 5. Kelas 5? Oh kamu kecil tapi kelas 5 ya? Keren. Sakit nggak tadi? Sakit dikit? Oh enggak, kamu berani ya? Diantar orang tua ke sini? Iya. Siapa yang nganter? Ayah. Ayah. Oh hebat ya, 15 menit dulu duduk sini ya sayang ya. Sehat nanti ya. Siapa namanya? Anu Rohman. Anu Rohman. Kelas berapa sayang? Duduk dulu situ, duduk. Kelas 5. Aduh, ini udah lama ya nggak sekolah tatap muka ya? Sakit nggak tadi? Ya udah Bu, kalau nggak mau udah. Ya. Ngilu doang ya. Tapi kamu nggak takut kan ya? Takut. Enggak ya? Terus ini vaksin atas keinginan kamu? Ih, tapi tadi kelas hebat. 1 Bilangnya gimana? Aku mau vaksin gitu. Oh, orang tua. Ini sekarang dianterin nggak sama orang tua? Oh, sebentar, jangan Dianterin. dipegang ya. Siapa yang nganterin papa apa mamanya? Ambil itu minta. Oke, selamat ya. Hebat Nah, sekarang saya sudah berada nih bersama Ibu Kepala Sekolah ya. Kita akan ngobrol sedikit tentang vaksin di sekolah ini. Ini SDN Negeri Pekayon Jaya 8. Oh, Pekayon Jaya 8 Iya, ya. betul. Baik, Bu. Karena katanya tak kenal maka ya tak sayang Saya, ya. betul, Nah, Ibu harus iya. kenalin diri, nama Iya. Ibu dan sudah berapa lama kepala sekolah di sini. Oh, ini ya Bu, saya juga kebetulan kan belum lama.
jadi kepala sekolah, cuma sekarang sebagai PLT lagi sekarang nunggu. PLT. Iya, lagi nunggu surat penempatan sebagai kepala sekolah. Atau double Ibu, ada sekolah lain? Enggak, Tidak. memang Iya. di sini ya? Kemarin kan baru diklat Bu, saya diklat selama 3 bulan diklat kepala sekolah. Jadi Ibu sekarang kebetulan posisi PLT ya? Iya, sudah Dengan lulus. Ibu, dengan dengan nama Ibu lengkap Ibu? Aning Rohayani. Nah, Aning Rohayani, Iya. panggilnya Bu Aning ya Bu ya? Iya, Oke. betul. Ibu di sini kan Ibu kebagian katanya sekolah negeri yang terakhir ya di Iya sini betul. ya. Semua ke sekolah kan Pekayon ada 8 ya Bu. 9, cuma yang 9 sudah di merger jadi sampai 8. Sampai 8. Oh, Iya. jadi berurut ya sampai Iya, 8. betul. Saya Nah, terakhir. persiapannya apa nih Bu untuk pihak sekolah saat vaksin? Memang kan ada bantuan ya dari TNI, Polri, tapi kalau sekolah sendiri apa yang Ibu persiapkan? Kemarin dari 2 hari ya beres-beres tempat karena kebetulan habis renovasi ya Bun. Ini juga kemarin guru-guru semuanya pada kerja bakti untuk untuk Penyelenggaraan vaksin iya untuk ini. penyelenggaraan vaksin ini. Malahan kemarin sampai sore di sini. Sampai sini. Iya untuk tempat. Jadi selain tempat, Iya. terus kalau anak-anak gimana Bu mengkoordinirnya? Oh, kalau anak-anak ya ada rapat orang tua kebetulan Bu. Oh, gitu. Iya, seminggu kemarin jadi bergantian kelas 1, kelas 2 hari Senin, kelas 3, 4 hari Selasa rapat dirapatkan dulu untuk Dirapatkan ke dulu. orang tua. Iya. Baru kemudian di situ baru Ibu sampaikan. Iya. Setelah disampaikan apa yang orang tua harus mengisi apa saja yang Iya, harus diserahkan ke yang sekolah. pertama kan surat pernyataan persetujuan orang tua untuk vaksin. Oh, tapi Iya. 100% setuju atau gimana Bu? Kalau kebanyakan sih iya setuju. Cuman anak-anak yang pada takut, pada nggak mau. takut, oh Iya. gitu. Itu tadi juga pada nangis. Tapi total berapa murid Ibu? 100? 180-an. Tapi kira-kira yang ikut tuh nanti kira-kira mencapai berapa, ada nggak 150? Kemungkinan ya? Kemungkinan sih ada. Segitu. Iya, ada. Nah, setelah surat izin orang tua apa lagi? Ada kartu kendali vaksin. Oh, kartu harus kendali diisi vaksin. juga, iya. Oke. Iya. Terus selain terus ada fotokopi kakak. Jadi nanti kemarin sambil rapat, sambil membagikan itu, ditambah orang tua murid bawa kakak, kita satuin di staples. yang kemudian diserahkan di bagian iya, pendaftaran tadi ya? Iya, betul. Oh, itu sudah iya. diisi sebelumnya? Sudah diisi gitu. sebelumnya, betul. Tapi secara umum orang tua sebenarnya setuju. Iya. Hanya saja karena ada anak yang takut Betul, divaksin. iya. Sehingga orang tua jadi masih mikir-mikir, lihat-lihat dulu gitu kali Iya, ya? betul. Tapi nggak ada yang nolak vaksin sebenarnya? Tidak ada sih, tidak ada. Nggak ada Iya. ya? Nah, harapan Ibu apa setelah divaksin ini? Sudah pembelajaran tatap muka belum di sini? Sudah Bu, PTMT sejak kapan? ya, sejak ya Bu yang sejak disuruh dari pemerintah. Bulan November? Iya, betul. Bulan November ini. Iya. Nah, sekarang harapannya apa nih kalau anak-anak udah divaksin? Ya, harapan saya semoga semuanya bisa bertatap muka seperti biasa karena sudah pada kebal dari virus, karena udah ada vaksin ya, harapan saya semuanya pengen masuk. Oke, kalaupun masuk. ketularan kata gejalanya ringan. Iya, kalau divaksin betul, ya. iya. Oke, berarti itu ya tadi harapan Ibu Kepala Sekolah. Dan sekarang kita mau ngobrol lagi nih tentang bagaimana penyelenggaraan vaksinasi anak di wilayah Pekayon ya. Ini masih Iya, wilayah Pekayon ya. iya. Oke, terima kasih banyak Bu Kepala Iya, Sekolah. sama-sama Ibu. Oke, sekarang dengan Dinas Pendidikan nih kita mau ngobrol, perwakilan dari Dinas Pendidikan. Tak kenal maka kata sayang, jadi harus kenalan nama, jabatan. Ya, kebetulan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah. Bukan kami dari Dinas Pendidikan ditemani dengan Ibu Haji Atin dalam rangka monitoring vaksin. Pengawasan ini ya, vaksinasi Iya. usia 6 sampai 11 tahun. 11 tahun. Nah, Bu, ini sebenarnya yang keberapa nih? Sekolah keberapa yang Ibu datengin kalau terkait vaksin 6 sampai 11 nih? Yang berapa banyak ya? Saya sudah ke hampir ke 30 sekian. 30 sekian. 30 sekian. Oke, berarti ya lumayan ya Bu, udah puluhan gitu ya. Sudah tidak terhitung makanya. Nah, sebenarnya apa sih catatannya yang menarik dari beberapa, apakah misalnya dari sisi izin orang tua atau apa, atau ada hal lain yang bisa diceritakan? Alhamdulillah dari selama vaksin ini kan gelombang kedua ya. Yang pertama itu usia 12 sampai 17 tahun kan sudah selesai. Betul. Sekarang pemerintah menggalakkan vaksinasi usia 6 yang sampai 11 sebelumnya tahun. udah berapa persen tuh tercapai? Udah 90 sekian persen. Wah, keren, Alhamdulillah luar biasa. antusias masyarakatnya. Nah, kalau yang ini? Nah, yang ini alhamdulillah mungkin karena animo masyarakat ya, ingin segera tatap muka agar tidak lost pembelajaran ya, Bu Retno ya. Betul. Sehingga antusias teman-teman di masyarakat tuh sangat besar tinggi, sekali ya. ya. Oke. Mungkin seperti itu. Jadi ya menarik semua ya. Mungkin ada anak yang takut ya, wajar ya. Wajar lah namanya anak-anak apalagi umur segini ya. Iya.
Namun dengan pendekatan orang tua murid, guru kelasnya, anak itu bisa mau Bisa divaksin. ya. Ini dinas pendidikan koordinasinya gimana Bu untuk pelaksanaan apa koordinasi dengan dinas kesehatannya? Kita ada kemudian 4 pilar. Tentara Bu. polisi kan ada Kita tadi. ada Itu 4 pilar. gimana? 4 pilar. Kerjasama Gimana? dengan 4 pilar itu kita Polres ya, kemudian Koramil, Kodim, kemudian Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Oh, jadi 4 pilar ini 4 ya, pilar. saling sinergi ya. Saling sinergi. Dinas pendidikan apa tugasnya dari 4 pilar? Tugasnya kita menyiapkan data. Oh, menyiapkan data. Kita menginventarisir data peserta vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun. Oke. Ya, yang kita Sama nyiapin tempat ya. dan tempat, otomatis tempat di sekolah ya Bu ya. Nah, kalau untuk Dinas Kesehatan mungkin nakesnya Ya. dan lain-lain vaksin. Kalau ini udah berapa banyak kalau pakai persentase misalnya di yang Ibu? Kita kemarin sudah mengolah rekap data itu hampir 60% lah. Oh, hampir 60%. Iya. Cepet juga ya Bu ya? Cepat Bu. Alhamdulillah. iya. Karena memang gerakannya masif ya. Masif Hampir ya. semua kelurahan. Pokoknya turun semua itu ya. Sampai kapan nih Bu kalau Kota Bekasi? ini? Sampai mencapai target. Oh, tapi kalau selama Desember Sampai Januari akhir Desember ini insya Oh, Allah. akhir Desember ini Iya. masih besok berarti masih ada Masih gitu ada. ya. Nah, terus apa namanya kalau terkait dengan PTM gitu ya. Iya. Nanti kira-kira ada nggak persyaratan terkait dengan orang PTM itu harus sudah divaksin itu kira-kira Ya, gimana Bu? kita untuk PTM ini ya Bu Retno mengacukan ada SKB 4 Menteri yang terbaru. yang baru nih, Iya, yang terbaru. Guru nggak mau divaksin udah Nah, sanksi itu kan? ya, Nah, itu betul. gimana Bu? Antara lain salah satu isinya adalah peserta didik juga harus sudah divaksin, kemudian tenaga tekniknya juga sudah divaksin. Itu menjadi prasyarat untuk PTM segera. Oh gitu ya, menjadi persyarat Iya. ya. Tapi kalau ngomong-ngomong nih Bu ya, karena dinas pendidikan nih, makanya saya tanya. Nanti tuh kalau sanksi guru nggak mau divaksin itu kira-kira sanksinya apa ya Bu? Harus ngajarnya dari rumah, tidak boleh masuk sekolah. Jadi PJJ. PJJ. Oke, dia hanya boleh PJJ. Iya. Terus yang lainnya apa? Yang Hanya lainnya itu. mungkin dari dinas pendidikan ya, kita ada di situ ke bagian kepegawaian. Mungkin nanti yang lebih berwenang bagian kepegawaian yang menjawab. Kemudian ada juga BKPPD Dinas Kota Bekasi Bu. Ya, iya. Sehingga nanti kita Paling nggak ada pelajari, pembinaan iya, kayaknya ya. ada pembinaan, kemudian ada paksaan kali ya. Segera. Kecuali memang punya komorbid, Nah, punya itu penyakit dia. dan dia memang nggak boleh disuntik, itu kan beda yang nggak boleh divaksin ya. Iya, boleh, Nah iya. itu kan jelas nggak bisa Betul, kita ini betul nanti sekali. bisa ada apa-apa kalau kita paksa. Tapi Iya, Bu Retno. kalau dia nggak kenapa-napa, yang harusnya bisa divaksin tapi nggak menolak vaksin itu yang nggak boleh ya. Ya, semua kan demi Oke. Indonesia, bangkit dan Indonesia Betul. terus. Karena kita ada pengawasannya di Jogja itu dia udah PCR dan dia nyatakan positif. Jadi sekolahnya tentu dia nggak boleh masuk kan. Betul, Jadi dia disuruh isolasi. Ternyata nih orang tetap ngajar ngaji. Nah, 14 muridnya kena semua. Itulah dia. Jadi itu kan orang nggak percaya COVID ternyata pas Betul. dipanggil oleh Iya. dinas. Nah, yang kayak gini kan nggak boleh, jelas Betul. membahayakan Jadi kan. kita untuk antisipasi Bu Retno perlu diketahui juga di Kota Bekasi itu diadakan PCR random sampling. per apa, Bu? Berkala? Berkala. Jadi kita kemarin memang program dari Dinas Kesehatan ya dan juga dari Kemenkes. Jadi Kemenkes punya program PCR secara sampling dari beberapa sekolah sekian persen diambil tenaga gurunya, kemudian siswanya juga di PCR baik SD maupun SMP. Nah, alhamdulillah Kota Bekasi alhamdulillah nyaman. Kemarin udah ada Tapi hasilnya. dari apa random itu ada yang positif nggak? Kebetulan alhamdulillah tidak ada untuk SD SMP. Oh, Iya. yang Kemudian SD, kalau SMP mungkin nggak ya? kalau SMA untuk Kota kan Bekasi, tanggung jawabnya untuk itu ya? Kota Bekasi dari jumlah penduduk 2,5 juta itu hanya 8 orang yang sudah Oh gitu. terkonfirmasi positif. Tapi kalau SMA maupun SMK kalau soal vaksin dan ini kan memang kewenangan Sama. pemerintah kota kan? Iya. Bukan di pemerintah provinsi ya kan? Ya? Bukan, kemarin kita kerjasama Bu Retno perlu diketahui, kebetulan saya termasuk yang merekap tugas untuk usia 12 sampai 17 tahun ya vaksinasi dari tingkat SMP sampai SMA, SMK. Dan bahkan Kemenak kita bekerja sama, kita kolaborasi, berkoordinasi, mereka menyiapkan data juga, jadi seperti itu hampir 90% siswa SMA udah. Oke, makanya tercapailah target 90% tadi ya, Iya, karena alhamdulillah. berkolaborasi. Oke, ya menarik sekali. Dan ini menunjukkan bahwa ada kesungguhan ya dari pemerintah Kota Bekasi untuk betul-betul memberi hak pada anak-anak kita mendapatkan vaksinasi. Oke, demikian ya videonya kita akhiri. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Retno, salam sehat untuk Kota Bekasi. Nah kita lanjutin ya ngobrol-ngobrolnya Bu. Kan tak kenal maka tak sayang. Iya, Nah, betul, ayo Ibu. kenalin diri, nama Ibu, jabatannya dan perannya apa nih di siap. sini di saat vaksin? Ya, terima kasih Ibu. Saya Rohmah Laila, Koordinator Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan Bekasi Selatan, Oke. wilayah Bekasi Selatan.
Saya diberi tugas oleh jadi ketua mengenai vaksin yang dari Dinas Pendidikan Pak Januk untuk memonitoring, mengkoordinir dan memonitoring kegiatan vaksin semua di wilayah Bekasi Selatan. Oke. Berarti pada saat pelaksanaan vaksin kayak gini, Ibu dong yang koordinasi sama sekolah-sekolah. Nah, itu gimana prosesnya? Pertama saya koordinasi dengan Kepala Puskesmas. Pertama dengan Pak Camat. Stop. Ibu, suaranya. 3, 2, 1, Oke, silakan. Oke. Saya koordinasi dengan Pak Camat, Pak Kasih Kesos, juga dengan para Kepala Puskesmas di wilayah Bekasi Selatan. Jadi 4 kelurahan. Kemudian menyusun jadwal bareng-bareng untuk kegiatan vaksin di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Oh, ya. Jadi itu kemudian baru nanti dijadwalin. Ibu yang ngejadwalin apa bukan? Kerjasama dengan pihak puskesmas. Oh, kalau kerjasama dengan TNI, Polri itu gimana ceritanya? Sama dengan, jadi begini, pihak TNI dan Polri juga kan memang punya peran karena mereka punya jatah vaksin. Jadi kerjasama dengan puskesmas, TNI juga Polri. Misalnya nih sekarang di sini nih, karena sasarannya cuma 180 kurang lebih. Jadi dari puskesmas nggak datang ke sini, nggak nyiapin vaksin. Jadi beliau cukup di standby di kantor untuk melayani anak-anak yang kemarin belum divaksin. Karena misalnya karena kendala-kendala ya, tertentu, ada yang nggak lolos screening, ada yang memang lagi sakit hari itu. Iya, terus ada yang memang belum diizinkan sama orang tua. Jadi pokoknya jadi bisa berbagi begitu ya. Akhirnya karena cuma 180, ini penyelenggaranya jadi dari TNI dan Polri saja. Oh, tapi saya lihat juga cukup ya tadi ya. Cukup. Polisi sama tentaranya ikut menenangkan anak-anak ya. Oh betul, itu sangat membantu. Dari awal sampai akhir saya tuh anak yang memang tadinya benar-benar sampai nangis, sampai ngeletak di ubin. Akhirnya dibujuk, iya, sampai glosor-glosor. Akhirnya dibujuk sama Pak Tentara, sama Om Tentara. Sekarang pokoknya beliau itu ya telaten banget sampai bilang sudah disuntik, maafin ya nak ya, maafin. Oh ngomong gitu? Iya, Om maafin ya, biar sehat ya nak ya gitu. Tapi anak-anak sih alhamdulillah dengan adanya beliau-beliau itu ya terbantulah banget. Sabar berarti ya tentara-tentara itu. Sabar tampangnya saja ya gitu, tapi ternyata lembut hatinya. Ya hatinya lembut ya memang. Jadi cukup membantu ya. Cukup membantu sekali. Oke. Jadi memang untuk wilayah sini ternyata ada TNI dan semua Polri, pokoknya. Ya. Saya rasa semua karena saya kebetulan laporan ya Bu ya. Setiap sore itu tiap harian, laporan nanti mingguan. Itu hampir semua kecamatan sama. Penyelenggaranya itu Kapus, TNI, Polri. Oke. Menarik ya, karena saya sebenarnya keliling vaksin ini udah sekolah yang keberapa nih, baru kali ini ketemu TNI dan Polri. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Salam sehat. Ya, sama-sama. Nah sekarang saya ngobrol nih, kalau tadi sudah kepala sekolah, terus perwakilan dari dinas. Nah sekarang adalah Komisi Perlindungan Anak Daerah ya, kita KPAD Kota Bekasi, karena memang ada beberapa wilayah atau kabupaten kota yang punya KPAD, ini mitranya KPAI ya. Kita akan ngobrol bagaimana pengawasan dilakukan oleh KPAD terkait dengan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Oke. Tak kenal maka kata saya, jadi harus kenalan dulu. Nama, jabatannya apa? Oke. Nama saya Nur Fajriah. Jabatan saya di KPAD Komisioner Bidang Pendidikan dan Sosialisasi. Jadi kalau di KPAD Kota Bekasi kemarin baru beberapa kali kami mengadakan pengawasan terhadap vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun. Yang pertama itu di SDN Pekayon Jaya 6 gitu. Jadi memastikan hak pendidikan, hak kesehatannya pada hak pendidikannya, karena memang penting, apalagi Januari ini sudah dimulai semua pembukaan sekolah. Jadi tugas KPAD itu fungsinya pengawasan di hak sehat dan hak pendidikannya. Selama pengawasan nih ya beberapa kali, catatannya apa nih terkait vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun? Catatannya banyak
dari 6 sampai 11 tahun itu kan kami hanya beberapa yang baru pengawasan. Jadi catatannya perlu pemerataan gitu. Jadi untuk segera pemerataan vaksinasi di Kota Bekasi karena memang mengingat sekolah ini sudah mulai dibuka gitu. Jadi pemerataan di Kota Bekasi untuk segera melaksanakan vaksinasi. Tapi ini sebenarnya udah rata kalau di sekolah negerinya? Belum. Karena kan baru pembukaan beberapa. Jadi belum mungkin seluruhnya. Belum seluruhnya. Jadi masih prosesnya mungkin sampai 2022. Oh, gitu. tapi yang sekolah swasta juga sudah pernah Iya, diawasin? kalau swasta sudah ada beberapa. Jadi kalau swasta ini terkadang orang tua masih khawatir gitu. Oh gitu. Sebenarnya nggak nolak ya, cuma khawatir aja karena usia 6 kan. Jadi ada beberapa, tapi kalau mungkin swasta kan saya nunggu aja gitu, coba lihat gitu anak-anak yang udah divaksin gimana gitu kali ya. Iya, karena memang mungkin kalau swasta kan lebih orang tuanya mungkin lebih banyak yang peka terhadap kondisi anak dan lain sebagainya, jadi mungkin lebih khawatir gitu. Ada yang memang waktu kami pengawasan yang 12 sampai 17 itu ada beberapa orang tua yang memang nggak usah vaksin gitu, jadi nggak memberikan izin gitu. Ada beberapa memang apalagi yang umur segitu ya. Iya, apalagi yang umur 6 gitu. Sebenarnya kekhawatiran mereka tuh apa ya? Apa karena jenis vaksinnya atau karena jenis takut? Vaksinnya ada juga takut gitu, ada beberapa. Jadi kami pernah koordinasi dengan Disdik, ada beberapa yang datang langsung ke Disdiknya minta bahwasanya saya khawatir untuk anak saya divaksin. Oh, ada yang seperti itu juga ya. Tapi kalau misalnya ngelihat secara keseluruhan nih dari apa yang udah didatengin gitu, kondisinya lancar. Terus kira-kira ada sinergi nggak antara itu tuh terlihat nggak? Ya, sinerginya untuk Kota Bekasi semuanya bersinergi untuk membangun Kota Bekasi yang aman untuk PTM. Karena kan memang di Kota Bekasi ini PTMT-nya percobaannya sudah lumayan berjalan gitu, jadinya semuanya terkoordinasi dengan baik sih. Tadi kan udah nyebutin sedikit harapannya gitu ya sebagai soal pemerataan. Ada harapan yang lain nggak? Harapannya pendidik tahun depan itu 2022 nanti sekolah sudah harus mulai berjalan karena memang kondisi sudah 2 tahun anak-anak ini hak pendidikannya tidak terpenuhi dan mungkin kemungkinan banyak sekali permasalahan-permasalahan kayak seperti orang tua tidak siap untuk mengajar dan lain sebagainya. Itu sih harapan saya. Jadi banyak ketinggalan ya. Banyak class learning-nya ada, materi-materinya. Jadi ada juga beberapa pengaduan ibu ini nggak siap untuk jadi guru. Bagi anak-anaknya. Iya, karena mungkin dengan kondisi ekonomi, kondisi beban kerja dan lain sebagainya. Jadi saya harus belajar lagi, saya harus mengajarkan anak saya gitu. Jadinya mungkin karena pandemi gitu. Jadi tentu berbeda ya setiap orang tua. Tapi ya itu ya ada kondisinya. beberapa aduan begitu. Pengaduan begitu. Tapi faktanya yang diterima oleh KPAD Kota Bekasi banyak aduan semacam itu. Oke, demikian video pengawasan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Kota Bekasi ya. Tadi sudah wawancara dengan beberapa orang dan untuk itu maka kita akhiri gitu ya diskusi atau obrolan kita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Kita akan ketemu lagi pada video-video pengawasan berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.